Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga sehat selalu dan lancar puasa serta ibadahnya. Balik lagi hari ini bersama aku Fatimah dan temanku Elvida. Ya, kali ini kita di kesempatan yang berbahagia ini kembali kedatangan tamu spesial nih. Nah, kita kenalan dulu yuk. Ya, kali ini kita bersama Mbak Eriana Ristiani atau yang lebih akrab disapa Mbak Nana. Gitu. Gimana Mbak Nana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuknya masih seperti biasa ya. Kegiatan hari-harian masih mengajar. Ya begitu. Mbak Nana mengajar Ya. di mana Mbak? Mengajar di Zabisa. Zabisa. Ngajar apa Mbak? Ngajar banyak hal. Oh, banyak ya, banyak Justru ya. malah aku yang diajar sama anak-anak. Oh gitu. Kenapa gitu? Kenapa banyak, Mbak Nana gitu? ya, lebih banyak dapat pembelajaran dari anak-anak sih. Kadang-kadang celutukan anak-anak suka, oh bener juga ya gitu. Bukan yang berupa teori ya. Logis kayak, oh iya juga ya, tapi suka gak terpikirkan sama kita gitu. Iya bener. Kadang-kadang anak-anak itu yang mengingatkan kita, oh ternyata bener juga ya apa yang dia katakan kayak gitu. Dia nggak terpikirkan sama kita tuh terpikirkan sama anak-anak gitu. Mungkin ya celutukan-celutukan dari manusia yang belum banyak dosa kali ya. Mungkin ya. Iya, Kalau bener. kita udah terlalu Yang banyak masih dosanya. nerimanya pakai akal selogis gitu kan. Kita kayak ya udah pakai hati aja kayak, oh ini kita yakin ini bener ya udah. Tapi mereka kayak, loh kenapa kok bisa kayak gitu gitu. Dia mempertanyakan alasannya, big why-nya tuh kenapa gitu biasanya betul, mereka. Iya. Jadi paling banyak ngajar pelajaran apa sih Mbak? Oh Mbak Nani? Kalau aku sih lebih ke pembelajaran formal ya, kegiatan hari-harian bukan yang ke diniahnya enggak. Belajarnya bahasa Indonesia. Oh, jadi basic pendidikannya juga dulu Ya. bahasa Indonesia. Ya, bahasa Tapi Indonesia. pernah nggak Mbak Nana ngajar mungkin yang bertentangan, maksudnya Mbak Nana belum pernah belajar pelajaran itu tapi disuruh ngajar gitu misalnya? Pernah dong. Atau kayaknya banyak nih ya? Dong, mantep banget Banyak, ya. banyak Pernah nih dong. kayaknya. Iya. Gimana ya gitu. Mau nggak mau sih, tapi dengan seperti itu justru kita belajar. Kita baca-baca lagi, kita banyak menemukan referensi-referensi baru kayak gitu. Dulu pernah ngajar SKI, sejarah kebudayaan Islam. Sejarah Itu kebudayaan yang Islam. belum pernah Masya sama Allah. sekali aku dapatkan di sekolah. Oh iya, gitu jadi ya. Mbak Nana Maupun di bangku kuliah Iya. juga nggak belajar itu ya Mbak? Nggak sama sekali dari SD, TK bahkan sampai SMA nggak pernah ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan aku harus dipaksa untuk oke kamu mengajar sejarah kebudayaan Islam ya, waduh gitu ya. Oke lah. Iya. Ada sesuatu yang baru jadi buat aku itu menarik aja. Iya sih. Tapi waktu awal-awal nih kan mungkin waktu akhirnya udah mulai bisa menerima kayak ada tantangan baru apalagi ya udah ambil gitu. Tapi kan waktu awal-awal mesti kayak aku aja nggak pernah belajar itu masa suruh ngajar sih gitu, kayak ngerasa mungkin insecure karena nggak pernah mempelajari ilmu tersebut kan, ada takut salah gitu ya biasanya, takut salah, takut Itu gimana? kita menyampaikan hal yang nggak sesuai sama aslinya misalnya, nggak sama Itu gimana sumber. cara menyikapinya Mbak kalau lagi soalnya kan Dihadapkan. emang bener-bener belum punya basic itu kan sebenarnya, tapi Iya. dipaksa untuk mengajarkan, bahkan itu gimana cara menyikapinya? Ya awal-awal sih tetap kayak ada rasa waduh gitu ya, kok kayak gini gitu. Tapi ya mau gimana lagi, dan kemudian ya kembali lagi bahwa kita dengan setiap takdir yang Allah berikan kepada kita kayak gitu, sebagai entah itu bentuk ujian, entah itu bentuk apapun itu. Bahkan kadang-kadang kesenangan itu kan juga bentuk sebuah ujian ya bener, kan. bener banget, Jadi kita bener harus banget. harus bisa menerima, dan kalau ada sesuatu yang baru dan menambah ilmu pengetahuan, kalau buat aku sih ya kenapa enggak kayak gitu, dicobalah. Kalau misalnya aku terlalu berat ya aku akan bilang bener-bener kalau ini berat dan aku udah nggak bisa lagi kayak gitu. Tapi ternyata setelah aku mempelajari itu, setelah aku Dicoba tahu, dulu ya? iya berani mencoba sih yang pertama kayak gitu. Itu bukan hal yang mudah tahu. Ya kan, saya kayak Iya. namanya ngajar kan bener-bener kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan kepada Memahamkan mereka, seseorang. ilmu. Nah, itu. Bener-bener awalnya aku juga ada under pressure di situ gitu ya. Kalau aku bisa nggak ya? Aku bener ya nyampeinnya. Takutnya kalau misalnya aku menyampaikan seperti itu ke anak-anak itu, mereka terbawa sampai mereka dewasa gitu kan. Dan apa yang aku ajarkan ternyata salah kayak gitu ya. Kembali lagi aku pertama kali bilang sama anak-anak, ya mau jujur sama anak-anak gitu, kalau belum pernah mengajarkan ini, ketika nanti ada kesalahan mohon dikoreksi dan seperti itu. Berarti jujur sama kekurangan kita juga ya Mbak ya. Berarti Biar kayak anak nggak lihatnya- selamanya guru tuh yang kayak udah sempurna. Ya udah kayak tahu segala-galanya habis itu baru ngajarin tuh enggak gitu kan. Kita belajar bareng gitu. Iya. Berarti Mbak Nana pernah nggak nemu kayak misalnya ada murid yang dalam tanda kutip kayak lebih pintar dari kita gitu, kayak misalnya Mbak Nana
baru nih ngajar SKI itu kayak ternyata dia lebih tahu atau enggak, ternyata tahu kok kita tuh salah gitu nyampeinnya gitu-gitu. Pernah nggak ketemu gitu? Ada pernah seperti Kayak, itu. Apalagi mempertanyakan kok gini sih iya, gitu. apalagi kalau untuk materi sejarah kebudayaan Islam itu kan Luas. iya enggak saya ngajarnya itu anak-anak yang sudah besar. Oh. Jadi anak-anak tingkat SMA ya? Iya, mereka kan udah pola pikirnya udah mulai kritis kan. Apa-apa ditanyain kadang-kadang apa ya gitu kan. Padahal kita belajarnya belum sampai ke sejauh itu, Iya. baru ke materi yang bab yang akan kita ajarkan aja. Iya. Ternyata anak-anak udah tanyanya tuh kompleks gitu loh, Iya. udah luas banget pertanyaannya. Ya kembali lagi kalau emang aku nggak tahu ya aku jujur ke anak gitu. Oke, aku tampung Belum dulu tahu, gitu. maaf Bu Nana belum tahu. Jadi kita tunda dulu ya. Nanti Bu Nana jawab di pekan depan seperti itu. Jadi bicara biasanya. pakai ilmu ya Mbak, nggak asal Betul. kayak kita di branding sebagai guru jadi kayak Jadi sok tahu harus ya, tahu harus semua nih. ngejawab gitu harus kan, ngejawab nggak harus juga. seperti itu berarti ya Mbak. Ya. Jadi Mbak Nana kan berarti menjalankan banyak peran sekaligus ya. Berarti Mbak Nana sebagai istri, sebagai ibu juga, pengajar, kerja kantoran juga, bahkan udah mulai bisnis ya, dengar-dengarin udah mulai Masya Allah, jualan banyak ya. gitu-gitu. Perannya banyak banget. Kecil-kecilan. Masya Allah. Gimana sih cara menjalani ke semua peran itu sekaligus, terus bagi waktunya tuh gimana tuh? Cara manage waktunya. Kita aja cuma satu orang ini masih belum ada tanggungan apa-apa kayak udah Kan belum berumah tangga aja udah sok-sokan sibuk gitu ya. udah Fat, merasa ya. berat banget hidup gitu. Aduh gimana ya kalau aku bilang cara membagi waktu, sebenarnya aku nggak punya teori khusus terkait dengan aku harus jam segini harus seperti ini, harus jam segini harus seperti ini, itu enggak. Jadi alhamdulillah aku punya suami itu yang benar-benar bisa mengerti kayak gitu. Jadi apapun ibaratnya kalau aku lagi kerepotan atau apa, dia mau turun tangan lah ngebantuin seperti itu. Even itu pekerjaan rumah. Jadi dapat support ya, nggak merasa Alhamdulillah, melakukan alhamdulillah. hal sendirian Iya, gitu. Support Alhamdulillah. system Ya nanti semoga berdua ini akan mendapatkan laki-laki yang peka juga gitu ya. Amin. Ini serius Amin, banget amin, amin ya, amin ya. Amin. Ini beneran ya aminnya ya, aminnya serius gitu. Oke, jadi kalau misalnya menurut Mbak Nana tuh kunci pertama ada di support system ya, punya support system yang baik gitu ya Mbak ya. Kemudian untuk tipsnya, tips kayak itu nggak gampang kan Mbak, nggak semua orang tuh bisa menjadi sosok seperti Mbak Nana. Masya Allah, yang kayak Masya jadi Allah. istri, ibu, pengajar, kemudian kayak wanita kantoran dan juga pembisnis sekaligus. Masya Allah, 5 Masya Allah. dong, 5 peran. Nah, itu bagi dong tipsnya gitu kan. Pasti kan banyak orang yang di luar sana Pengen jadi Apa? multitasking tapi iya multitasking tapi nggak- malah jadinya doing nothing ya Iya kan? bener, jadi mah nggak ngapa-ngapain. Kayak pengen Iya. melakukan banyak hal, bisa melakukan, bisa belajar banyak hal tapi malah jadinya nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ini apa namanya gimana kan ada orang yang kayak aku mau jadi wanita karir aja gitu kan, aku mau jadi wanita karir aja jadi aku nggak mau berkeluarga, atau aku mau berkeluarga aja kayak aku mau ngurus anak sama suami, dalihnya kayak ngurus anak sama suami aja gitu, pokoknya nggak mau berkarir, padahal ternyata juga realitanya di rumah pun juga nggak semua kerjaan beres kayak gitu misalnya. Nah itu iya. gimana menurut Mbak Nana tipsnya atau cara menyikapinya gitu? Aduh kalau Silakan. aku ditanyain soal tips dan trik sebenarnya agak malu sih. Berdasarkan pengalaman Enggak, aja. karena aku kalau dikatain seperti itu, kalau tadi bilang multitasking, enggak sebenarnya aku ya kayak ngelakuin ya udah aku lakuin aja kayak gitu. Kalau let it flow. Kalau aku bilang harusnya tuh seperti ini juga aku nggak bisa seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah kalau kita punya keyakinan, kalau kita punya tekad gitu ya, insya Allah itu akan memudahkan jalan kita seperti itu, ya kan? Intinya ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ya kita harus gunakan tenaga kita semaksimal mungkin agar kita itu bisa banyak bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Jadi kayak misalnya aku mengajar kayak gitu kan, aku juga sebenarnya aku adalah tipikal kalau tadi yang Mbak Vida sampaikan. Kalau di rumah, aku pengennya di rumah aja, pengen cuma jadi istri, pengen cuma jadi ibu, ya kan? Aku bukan tipikal orang seperti itu, jadi aku nggak bisa kalau Justru malah nggak bisa berdiam diri di Iya. dalam rumah ya Mbak ya? nggak bisa. Nanti malah kadang-kadang Stres. kalau aku libur terlalu lama juga cuma di rumah aja nggak berkegiatan, itu ada rasa bingung mau ngapain lagi setelah itu. Jadi aku lebih orang yang memang lebih suka menyibukkan diri di luar seperti itu. Iya, makanya kalau aku dibilang wah istri yang ibaratnya istri yang baik atau apa, enggak, sama sekali aku belum seperti itu. Tapi ya insya Allah
Udah ke arah dengan situ. iya dengan apa ya, dengan aku terus ibaratnya memperbaiki diri ya, semoga harapannya aku secara pribadi tetap menuju ke arah situ. Tapi kalau sekarang dikatain apa namanya ya, expert atau apa ya, multitasking atau istri yang baik, ibu yang baik, belum sama sekali. Tapi kembali lagi ke ini ya, tadi ke kunci pertama ya, punya support system yang baik, Iya. punya suami yang mendukung ya kan, karena mungkin nggak semua orang di luar sana seberuntung Mbak Nana mungkin Iya, punya betul. suami yang mendukung ya kan Mbak. Iya. Walaupun harapannya seperti itu ya. Iya. Iya, itu harapan semua wanita nggak sih seperti Iya. itu. Tapi kan ternyata kan ada mungkin beberapa wanita di luar sana yang mungkin kurang beruntung ya. Kalau nggak Allah tuh pingin emang dia itu dapat pahala banyak dari situ Iya, gitu. sebagai ujiannya gitu Iya. ya. Jadi kan sebenarnya kita nggak bisa ngandelin orang lain dong. Maksudnya kalau tadi kan dapat support system, tapi nyatanya nggak selalu semua orang bisa dapetin itu gitu. Kayak tadi misalnya ini kan tadi pembahasannya ada yang mungkin memutuskan untuk nggak punya anak atau nggak memilih jadi wanita karir aja nggak menikah. Tapi kan ada juga fenomena nikah muda gitu. Jadi sebenarnya apa ya, udah mulai banyak kampanye nikah muda, dan itu kan kita bisa lihatnya dari sisi luas ya, nggak bisa lihat dari satu sisi aja gitu. Kayak nggak bukan berarti nikah muda itu baik ataupun bukan berarti buruk juga. Jadi tergantung masing-masing ke personalnya, apakah dia udah siap atau belum gitu kan. Kayak kita nggak bisa ngukurnya dari segi waktu gitu, kayak cepat atau lambatnya. Tapi kan seorang itu pasti bakal nikah di waktu yang tepat gitu. Terus kan tadi Mbak Nah banyak bahas soal memperbaiki diri juga gitu ya Mbak Nah. Jadi kan ada juga orang yang kayak dia pengen nikah nih, terus mungkin udah mulai nemu calon, nanti dia jadi kayak aku mau mulai memperbaiki diri. Jadi kayak ada niatannya itu memperbaiki diri karena pengen menikah gitu, karena dia mau menjadi seorang istri gitu. Terus, tapi aku kemarin sempat kayak baca sebuah kutipan yang ngejelek juga. Kalau misalnya kamu itu berbuat baik atau ingin menjadi baik itu dengan alasan pengen nikah nantinya, pengen maksudnya untuk orang lain gitu kan, tujuannya kan berarti untuk suami gitu ya misalnya. Tapi nanti ketika suami itu misalnya meninggalkanmu duluan, istilahnya dia menghadap Allah duluan, itu berarti kamu kehilangan dong alasan atau tujuanmu menjadi baik kayak gitu. Berarti kan sebaiknya kembali lagi ke diri kita sendiri, kayak kita gak bisa selalu mengandalkan orang lain yang jadi support system kita, karena ya belum tentu kita bisa dapat istilahnya, walaupun kita harapannya pasti harapannya baik-baik gitu kan. Iya sih. Jadi udah diam. Jadi titik ya. Iya, terlalu panjang soalnya tadi, jadi kayak di sini tuh muter gitu. Non-stop itu ya, kayak kereta. Non-stop banget. Ya tadi kalau yang Mbak Fatima sampaikan gitu kan, bahwa fenomena nikah muda sekarang kalau kita melihat gitu kan, tergantung pribadi masing-masing. Jadi kesiapannya sudah sampai sejauh mana gitu ya. Karena yang kalau kita bilang menikah itu enak, ya enak gitu. Tapi bukan berarti gak ada nggak enaknya. Tapi gitu. bukan berarti nggak ada nggak enaknya gitu. Kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana menyikapi sebuah permasalahan itu. Ketika kita belum menikah aja kan pasti masalah itu akan Udah datang. banyak masalah ya kan? ya. Apalagi nanti kita bertemu dengan orang yang mungkin berbeda karakternya, terus kita tinggal jadi satu di menghadapi dalam sebuah permasalahan, itu kan jadinya dua kepala nih gitu kan, nggak cuma dari perspektif kita aja, tetapi kita juga harus menekan ego kita untuk bisa mendengarkan atau menghargai pendapat orang lain juga, yaitu suami kita kayak gitu. Apalagi kita kan seorang perempuan ya, perempuan itu kan ibaratnya tuh manut sama suami kayak gitu ya. Ketika tidak menyimpang dengan syariat kayak gitu, suami kita ya wajib untuk kita taati seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan kesiapan dengan menikah muda, ya menikah muda itu bagus, dan aku sendiri mendukung itu. Jadi aku suka kalau wah kerennya, udah masih muda, udah punya siap. tekad, udah punya keberanian, Punya komitmen gitu. Punya komitmen Ya, itu aku juga ngeliatnya juga keren banget sih. Keren banget kayak gitu kan. Tapi kembali lagi, bagaimana cara kita menyikapi sebuah permasalahan di dalam rumah tangga itu nantinya ke depannya gitu kan, itu butuh kesiapan secara mental kita. Jadi ketika kita mau ibaratnya mau memutuskan untuk menikah, kalau tadi Mbak Fatimah itu bilang kita menjadi baik, kita belajar ini itu untuk suami kita ya, bukan hanya sekedar itu. Jadi kayak lebih ada luas lebih jauh lagi. Lebih Karena luas kan kita belum tentu duluan jodoh sama manusia Mbak. Siapa tahu kita
Judulnya sama kematian. Iya betul. Betul. Ya, kalau kita udah ngomongin soal kematian tuh udah kayak merinding gitu Iya, ya. itu Rasanya udah balik kita ke masing-masing. Kita nggak, maksudnya suami juga nggak ikut gitu kan misalnya gitu. kayak kita tuh punya bekal apa sih Iya. untuk sampai ke sana, menuju ke sana kayak gitu. Apalagi dengan kalau kita melihat ya, kalau aku sendiri secara pribadi ketika menjadi seorang perempuan, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, ketika baik itu nanti di rumah maupun di dalam lingkup kerja aku. Kalau aku sebagai seorang pengajar kan otomatis anak-anakku juga banyak gitu kan. Aku jadi ibu juga di sana gitu kan. Ya, apa namanya? Aku mau ngomong apa? lupa. Ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita menjadi seorang ibu itu bukan hal yang mudah gitu kan. Iya. Iya, aku menyadari Senangnya itu. banyak ya sebenarnya, Iya, tapi bukan sebenarnya- berarti gak ada capeknya Iya, gitu. tapi apa ya? Menurut aku itu bukanlah sebuah hal yang apa ya, yang mudah dan apa ya, bisa dipelajari. Karena kadang-kadang itu ketika kita sudah mempelajari apa, realitanya tuh bertentangan seperti gitu itu ya. nggak sama. Jadi kita belajar ya learning by doing ketika kita Iya. berada di rumah menjadi seorang istri, ketika kita berada di dalam apa namanya sebuah lingkungan bermasyarakat, ketika kita berada di dalam lingkup kerja kita, yaitu kita belajar dan belajar. Jadi buat aku perempuan itu ya jangan berhenti belajar, nggak cuma oke, aku menikah, kemudian aku di dalam rumah aja, udah selesai semuanya. Kalau sekarang tuh kan anak-anak muda ketika nulis skripsi gitu kan biasanya, wah capek skripsi, yang mau nikah aja. Iya. Kan, pengen nikah Iya, aja capek gitu. hidup mau nikah aja gitu. Capek hidup mau nikah aja, punya masalah dikit udahlah aku mau nikah aja. Emang dikiranya kalau setelah menikah nggak punya masalah. Iya. Justru masalahnya akan lebih besar dan lebih kompleks daripada yang sebelumnya kayak gitu kan. Dan yang gak menikah pun sebenarnya juga sama ya Mbak, bakal tetap dapat masalah juga. Jadi Iya. sebenarnya poinnya itu ketika kita punya keinginan, punya cita-cita, punya ekspektasi, kita tuh harus siap sama dua kemungkinan gak sih? Kayak hidup kan selalu punya dua sisi ya. Betul. Sisi gak enak dan sisi enaknya, Iya. sisi terkabul dan tidak terkabulnya, atau enggak terkabul dengan cara kita atau dengan cara Allah yang lebih baik, tapi walaupun kita awalnya gak nerima gitu. Jadi kayak kita mempersiapkan, misalnya kita punya keinginan A gitu, tapi kita siap-siap, oh bisa jadi keinginanku berubah jadi B, yang terjadi yang di realitanya gitu kan. Jadi kayaknya ketika kita mempersiapkan dua kemungkinan dalam yang akan terjadi dalam hidup tuh, kita jadi lebih siap gak sih Mbak dalam menerima apa ya, apapun yang terjadi dalam hidup gitu. Iya, aku juga akhir-akhir ini ya kadang-kadang tuh sering malu gitu ya sama ya Allah, baru misal mikir ya Allah pengen bakso, tiba-tiba Allah datangkan tok ada yang nganter Iya. bakso gitu kan, ya Allah sampai Insya Allah. kadang-kadang tuh malu gitu kalau mau minta sama Allah tuh udah ngasih kita tuh banyak hal gitu. Apapun even kita nggak minta tuh Allah udah kasih gitu kan. Iya. Jadi kayak sekarang Bahkan tuh kayak baru ngebatin ya Mbak ya. Iya. Kayak tadi pengen bakso kan, ya Allah aku mau bakso kan Nggak enggak gitu kan. seperti Kayak itu, "Aduh, iya. mau bakso enaknya kayaknya gitu. Iya, sudah ada orang yang nganterin seperti itu kan. Jadi kayak kadang-kadang tuh ngerasa malu dengan diri kita sendiri, ya Allah masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya. Tapi Allah tuh memberikan beribu-ribu kenikmatan. Jadi kadang-kadang tuh kalau ketika kita doa tuh kayak mau minta macam-macam tuh rasa ya Allah malu gitu loh. Akhirnya ya Allah udahlah aku minta yang terbaik aja gitu. Dan ketika kita sudah pasrah, ketika kita sudah ikhlas menerima apapun yang terbaik versi Allah, kemudian apa namanya ya, kadang-kadang ya ada ya hal yang tidak mengenakan juga ya dengan seperti itu. Tapi Pada awalnya belum pada bisa awalnya menerima gitu. tapi kemudian kita minta ya Allah semoga apa namanya diberikan keikhlasan, kesabaran untuk mendapatkan menerima apapun yang sedang kau berikan kepadaku, seperti itu. Dan Jadi ternyata itu tugas- lebih indah ya Mbak. Di hati Iya. juga lebih plong gitu gak sih? Jadi kan kita sebagai manusia itu emang tugasnya mengusahakan ikhtiar ya Mbak, tapi perkara hasil kan tetap Allah yang nentuin kan. Maksudnya kita emang bolehlah punya keinginan, tapi tetap Allah yang lebih tahu yang terbaik buat kita nantinya gitu. Nah, betul banget kalau itu. Kalau tadi kan sempat nih Mbak, aku ngebahas sedikit tentang kalau tadi kan ada wanita yang memutuskan untuk berkeluarga dan juga memiliki banyak peran seperti Mbak Nana misal. Tapi juga ada wanita di luar sana yang dia memutuskan untuk apa ya, melanjutkan karirnya, kayak dia fokus menjadi wanita karir dan bahkan dia tidak mau untuk berkeluarga. Atau kalau iya. misalnya orang sekarang bilang atau anak muda zaman sekarang bilang dia memutuskan untuk child free gitu. Nah itu gimana menurut Mbak Nana? Kalau menurut aku secara pribadi ya, tapi ini perspektif banget apa namanya dari sudut pandangnya aku. Jadi mungkin nanti akan bersifat subjektif kayak gitu. Jadi Your buat- opini ya Mbak iya, ya. ini opini pribadi seperti itu ya.
Kalau menurut aku sebuah perempuan dalam pemutusan bukan pemutusan sih, mengambil sebuah keputusan, entah dia itu mau menikah atau dia tidak menikah, entah dia mau punya anak atau tidak punya anak gitu ya, itu menurut aku ya kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Tetapi kalau untuk aku secara pribadi gini, karena yang namanya menikah itu kan separuh agama itu kan udah sempurna ya, iya kan? Menyempurnakan separuh agama. Menyempurnakan separuh agama. Benar. Jadi ketika kita itu ibadah kenceng gitu ya, mau sholat malam, mau duha, ibadah-ibadah yang sunnah itu kita lakuin semuanya, ibadah wajib kita lakuin semuanya. Tapi ketika kita tidak menikah gitu kan, berarti kan masih ada separuh nih yang belum bisa kita tunaikan gitu kan. Jadi kayak ibadah kita tuh belum sempurna gitu. Makanya kenapa kalau aku secara pribadi lebih prefer untuk ya mending menikah kayak gitu loh. Karena dengan menikah pun ketika kita punya permasalahan itu kita nggak cuma memikirkan dengan kepala kita secara pribadi. Jadi kan kayak kesannya kan berat banget ya gitu ya untuk para jomblo-jomblo di luar sana itu kan pasti kalau malam itu kan overthinking gitu-gitu kan, memikirkan masalah yang sedang dia hadapi itu seperti apa. Mana bener lagi. Nah kalau udah menikah, ketika kita memutuskan untuk menikah, kita punya suami, itu kan kembali ke kodrat kita sebagai seorang perempuan, kalau kita itu yang mendapatkan perlindungan dari suami kita. Iya nggak sih? Iya iya kan? Iya. Kita kan mendapatkan perlindungan dari suami kita kan harusnya. Makanya ketika kita punya masalah, ketika kita punya apapun yang sedang kita rasain tuh kita bisa berbagi dengan suami kita. Jadi kalau aku secara pribadi ngerasanya jadi lebih ringan gitu loh. Iya. Ada tempat berbagi ya, Ada Mbak. tempat Jadi berbagi. nggak disimpan sendiri gitu, berbagi beban. Dan dengan suami itu kan berbeda dengan teman ya. Misalnya Mbak Fatimah sama Mbak Vida udah berteman lama, tapi kan ada satu titik di mana kita nggak bisa terbuka dengan semua hal gitu kan. Tapi kalau dengan suami kan lebih enak, lebih rileks. Jadi kayak apapun yang sedang terjadi ya udah disampaikan aja, nggak ada yang ditutup-tutupin kayak gitu. Iya, menurut aku sih seperti itu. Jadi kayak Menurut sudut pandang Mbak Nana dan sudut pandang sebagai seorang muslimah nggak sih Mbak? Iya kan? Iya, kalau dibilang muslimah sih mungkin kita sama-sama belajar ya. Aku juga belum expert banget menjadi seorang muslimah gitu kan. Bahkan sejujurnya aku belajar dari kalian semuanya. Gitu kan. Awal Iya kan, iya maksudnya kita itu mendapatkan pembelajaran kan bisa dari mana aja ya Iya kan. sih. Kalian juga bisa Bener sih. mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan bahkan dari dari Hal-hal sekitar, hal-hal anak sekitar, kecil. anak kecil atau teman-teman kalian atau siapapun lah yang kalian temui gitu kan. Nah, ya pun sama, aku juga bertemu dengan kalian, aku mendapatkan banyak hal dari kalian kayak gitu. Kita saling ini ya, Iyalah, saling sharing. saling, apalagi kan kita sama-sama perempuan ya. Perempuan itu kan pakainya itu kan perasaan banget ya. Iya. Jadi kesinggung dikit nangis, mewek gitu. Itu kan perempuan, ini memang sifatnya kita sebagai seorang Sebagai perempuan. seorang perempuan. Makanya Itu normal ya, wajar. Iya, makanya ketika kita berkumpul jadi satu seperti ini gitu kan, kita harus saling menguatkan dong satu sama lain gitu kan. Ketika kita punya even ketika walaupun aku nggak menceritakan permasalahan tuh kadang-kadang perempuan tuh ngerasa gitu kan. Iya Ya, benar. kok Fatimah beda ya gitu. Apa dia Dari- punya dari masalah raut apa gitu kan. mukanya gitu kan. Mm-mm. Kan Yang lebih biasanya ceria, biasanya receh, tiba-tiba diem bener gitu. banget gitu kan. Itu kita sebagai sesama perempuan ya harus saling support satu sama lain kayak gitu. kalau tadi memutuskan untuk tidak menikah, ada yang memutuskan untuk menikah tapi tidak memiliki anak. Jadi kalau misalnya aku ngebaca dari fenomena hari ini tuh ternyata banyak anak-anak yang memiliki trauma tersendiri karena mungkin mungkin perlakuan orang tuanya, kalau enggak ya mohon maaf mungkin orang tuanya bercerai atau segala macam itu. Jadi kayak memutuskan kayak aku mungkin juga ada kemungkinan besar aku tuh nggak bisa menjadi orang tua yang baik. Jadi mendingan aku nggak punya anak aja. Nah gitu Mbak, itu gimana, maksudnya kayak menghadapi fenomena zaman sekarang seperti itu seperti apa menurut Mbak Nana? Gimana Fatimah? Jangan tanya saya. Saya tidak tahu. langsung lempar jawaban gitu ya. Saya kepo lagi, penasaran sama jawaban Mbak Nana. Kalau masalah emang banyak sih akhir-akhir ini yang kemudian banyak perempuan-perempuan memutuskan untuk child free gitu ya, Tidak nggak memiliki punya, anak, tidak ya. punya anak kayak gitu. Kalau
gimana ya kalau seperti itu kan udah Balik ke udah masing-masing ya kembali ke sebenarnya kan kita nggak masing-masing tahu apa yang sebenarnya. mereka alami sampai mereka Betul. punya pikiran kayak gitu. Karena yang aku tadi bilang karena trauma masa lalu ya. Iya, Mm-mm. kita nggak pernah tahu di belakang itu mereka punya perjalanan hidup seperti apa. Mm-mm, Kita benar. kan hanya melihat sosok dia sekarang, terus kemudian dia bilang oke aku nggak mau punya anak, bla 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 kayak gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu lukanya dia, inner childnya dia di masa kecil Iya. itu seperti apa kayak gitu. Tapi kalau kembali lagi ini adalah sudut pandangnya aku secara pribadi, jadi sifatnya sangat-sangat subjektif gitu kan. Kalau aku secara pribadi sih lebih memilih untuk punya anak sih. Jadi aku nggak bisa berkata kalau itu tuh sebuah pembenaran. Jadi nggak pengen punya anak itu ada sebuah hal yang wajar, yang rumah. Kalau buat aku sih enggak ya, karena kembali lagi bahwa anak pun juga membawa rezeki masing-masing gitu. Kadang-kadang suatu ketika, bukan kadang-kadang sih ya, suatu ketika kita sudah tua gitu ya, ketika kita sudah tidak mempunyai tenaga lagi, itu kan ada anak-anak yang membantu kita, iya enggak? Iya, Nah betul. kita butuh itu, bahkan bukan cuma tenaga, bukan cuma waktu mereka, harta mereka, enggak, tapi doa mereka gitu. Ketika kita sudah nggak ada di dunia ini, siapa yang bisa mendoakan kita kalau bukan anak-anak kita? Iya benar. Iya kan? Kalaupun misalnya kayak kita punya banyak teman gitu kan, nggak ketika kita meninggalkan dunia ini, ya udah paling mereka hanya bersedih 1 sampai 7 hari gitu ya, 1 pekan 2 pekan gitu kan, habis itu mereka akan kembali hidup Dengan normal rutinitas dengan masing-masing kehidupan lagi. mereka, iya kan. Tapi kalau ketika kita punya anak, mereka itu akan selalu ingat, oh itu kan ibuku gitu kan. Jadi Ada sebuah ikatan yang tidak akan pernah terputus ya, Mbak. Iya. ketika dia sedih, ketika dia senang, itu akan kerasa inget ibu gitu, inget mama gitu kan, sesuatu yang nggak akan pernah kita bayangin sebelumnya. Ketika kita memutuskan untuk nggak punya anak, ya berarti kita nggak akan punya momen itu gitu loh. Iya. Mungkin bukan ini ya, tadi yang Mbak Nana bilang bukan perkara perkara harta, bukan Iya, perkara betul. tenaga, itu bukan, tapi satu hal yang penting banget, apalagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah ya, itu doa dari anak solih gitu ya, Mbak. Iya, apalagi doa dari anak solih itu kan salah satu Yang yang tidak akan tertolak ya, Mbak. doa yang tidak pernah tertolak, dan hal yang menerangi kubur kita, iya nggak sih? Betul, iya. Ya dengan seperti itu, kalau kita udah punya pemahaman seperti itu, jadi kalau aku secara pribadi aku lebih prefer untuk mendingan aku punya anak. Even itu berat, ketika Iya. punya anak itu bukan perkara yang mudah memang gitu kan. Konsekuensinya banyak gitu ya, ya. Mbak ya. Tetapi kembali lagi bahwa kita menjadi seorang ibu itu adalah hal atau anugerah yang benar-benar nggak akan pernah bisa ditukar dengan apapun. Insyaallah. Jadi teman-teman, menjadi seorang ibu, memutuskan mempunyai anak memang bukanlah perkara yang mudah. Tapi apapun keputusan yang kita ambil, jangan sampai menyalahi kodrat kita sebagai seorang wanita. Makasih banyak kepada Mbak Nana yang udah mau sharing-sharing sama kita di sini. Ini luar biasa banget loh, Mbak. Sama-sama. Kayak banyak banget ilmu yang kita ambil di kesempatan kita kali ini. Masya Allah sih. Iya. Belum apa-apa. Jangan tapi. ya Mbak, jangan capek buat ngajarin kita, buat negur kita. Jangan kapok buat datang ke podcast ini. Enggak, insya Allah seru banget kok podcastnya. Semoga ke depan kita akan banyak pembahasan seru lagi, insya Allah teman-teman, bareng sama Mbak Nana ini. Insyaallah semoga. Ya, ditunggu callingannya lagi. Siap. Ya, terima kasih juga pada teman-teman semua yang udah mau mendengarkan dan menonton podcast kita pada kali ini. Semoga ada ilmu yang bisa diambil dan semoga pembahasan pada kesempatan kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Amin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dari kami Baya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.